Itu yang dikatakan ada tunawisma di Tamrin Sudirman itu mengherankan. Dia tidur di mana kalau malam? Kalau mau merazia tunawisma dia tidurnya di mana? Apa tidur di HI? Itu yang nggak masuk di akal. Saya kira itu cara bagus sebetulnya untuk menutupi segala macam kebohongan. Lebih baik ngaku aja bahwa memang sebetulnya seluruh peristiwa yang direkam oleh publik di Jalan Tamrin kemarin itu adalah kerjaan dari Pak Sutri. Saya pikir kalau Pak Sutri pasukan suka tipu-tipu. Tapi kalau ini kemudian untuk politisasi, misalnya persiapan Pilkada DKI 2022 atau 2024 ya tergantung nanti jadwalnya kapan, atau juga menaikkan pasaran di dalam pusaran Pilpres 2024, wah itu kebangetan namanya. Tapi ketika dia menjadi menteri, maka sesungguhnya dia lebih pada pembantu presiden. Dia tidak punya rakyat, punya wilayah secara langsung, karena bukan orang yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Kan sebetulnya, jadi deklarasikan aja kan, supaya orang juga anggap bahwa oke, drakor masih akan berlanjut kalau begitu kan, karena panitianya, sineasnya udah terbentuk, skenario udah ada, pemain utama udah ada, sutradaranya tersedia. Karena ini drakor yang mesti dipentaskan sampai 2024 kan panjang. Jadi ini Pak Sutri yang pasukan Risma itu betul-betul dipersiapkan dengan modal yang besar itu. Dalam konteks Risma, dia harus bisa membedakan antara sektoral dan regional. Jadi menemui gelandangan, pengemis di DKI dan lain sebagainya, itu adalah masalah regional, bukan masalah sektoral. Nah, masalah sektoral Risma adalah yang memastikan bahwa data-data tentang sosial ya, hal-hal yang terkait dengan kehidupan sosial itu benar. Jadi dia tidak teritorial bekerjanya, tetapi bekerjanya sektoral. Jangan lagi merasa bahwa seperti seorang wali kota yang diharapkan dari orang seperti Risma, Menteri Sosial ini adalah ya kerja yang lebih strategis. Ini iya memang Anies memang gagal menolak award luar negeri. Jadi dia gagal menolak penghargaan tuh karena kebanyakan dia terima semua tuh. Jadi ini sebetulnya berebut penghargaan. Mungkin nanti Ibu Risma akan diberi penghargaan sebagai calon penantang Anies. Jadi memang pasti dihitung oleh PDIP bahwa kesempatan untuk mulai investasi Ibu Risma itu harus dari sekarang tuh, sebelum Anies punya ide baru lagi untuk Ridwan Saidi. Namanya juga sinetron, gelandangan juga bisa diadakan di Hotel Hilton. Keberadaan tunawisma di Jalan Sudirman Tamrin seperti yang ditemukan Menteri Sosial Tri Risma hari ini dipertanyakan oleh budayawan Betawi sekaligus pengamat sosial Ridwan Saidi. Menurut Ridwan, kalau Risma memang berniat merazia tunawisma, yang perlu diperhatikan adalah di mana tunawisma itu tidur. Menurutnya tidak dipungkiri memang masih banyak tunawisma di Jakarta. Contohnya di kawasan Tanah Abang dan sejumlah kolong jalan tol. Ia pun lantas mempertanyakan tunawisma yang ditemui Mensos Risma. Bahkan Babe Saidi menilai ada sebuah keanehan. Jadi salah kalau cari gelandangan di Jakarta. Kalau untuk keperluan sinetron ya bisa saja, namanya sinetron. Gelandangan juga bisa diadakan di Hotel Hilton. Begitulah sindir Ridwan Saidi. Memang aksi belusukan Menteri Risma jadi heboh karena menemui tunawisma gelandangan di Jalan Protokol Ibu Kota Jakarta. Namun aksi Risma itu justru memunculkan kritikan karena dianggap pencitraan. Terkait itu, mantan Menteri Sosial Bahtiar Hamsyah terkejut mengetahui belusukan Risma menemui tunawisma seperti pengemis di Jalan Protokol Jakarta. Kalau saya melihat, tentu saya terkejut. Sepanjang pengetahuan saya, itu daerah-daerah protokol tidak ada tunawisma atau pengemis. Begitulah kata Bahtiar dalam acara Kabar Petang TV One. Ia menilai Pemprov DKI akan menjaga wibawa ibu kota, terutama untuk area jalan protokol, dari keberadaan tunawisma. Untuk penjagaan di area protokol itu dilakukan sampai 24 jam. Pun ia menyarankan agar Risma sebaiknya tak melakukan belusukan.
sebab masih ada tugas penting yang dikerjakan, yaitu pengoptimalan bantuan sosial atau bansos yang diindustrikan langsung Presiden Jokowi. Umpamanya anggaran Demsos itu kan besar. Hitungan saya mungkin 92,8 triliun rupiah. Umpama anggaran Demsos itu kan besar. Hitungan saya mungkin 92,8 triliun rupiah. PKH saja itu 34 atau 35 triliun rupiah. Itu bukan anggaran yang kecil. Begitulah ujar Bahtiar. Menurutnya, jika program itu tepat sasaran, maka dinilai sudah membantu mengangkat kemiskinan. Namun ia mengingatkan data warga penerima bantuan itu juga mesti diupdate. Persoalan yang paling mendasar di sana adalah tentang data. Apakah orang diberikan itu sesuai dengan kriteria yang ditentukan? Jika datanya tidak tepat, maka timbul masalah. Data itu yang tahu adalah pemerintah daerah. Data itu harus diupdate. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Bisa saja orang itu meninggal atau pindah, harus diupdate. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Demikian tutur Bahtiar. Kerja Menteri Sosial Tri Risma hari ini menggantikan Juliari Peter Batubara sebenarnya mudah. Tidak perlu masuk ke kolong jembatan atau menyisir keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jalan Sudirman hingga Jalan MH Tamrin. Tugas Risma di masa pandemi ini cukup fokus mengawasi penyaluran bantuan sosial yang sebelumnya telah dikutip oleh Juliari Batubara. Penyaluran per 4 Januari juga lebih mudah diawasi. Pasalnya, pemerintah menyalurkan bansos periode tahun 2021 secara tunai, serta transfer ke rekening penerima program bansos. Penyaluran model ini telah digaungkan Rizal Ramli sejak awal pandemi. Rizal Ramli menyarankan agar bantuan dikirim melalui ATM dari bank yang memiliki jaringan luas. Dengan penyaluran model ini, bansos tidak lagi dijadikan bancaan, apalagi tersiar kabar paket sembako yang dikirim ke rakyat telah dikutil Rp100.000 per paket. Selain itu, penyaluran bantuan juga bisa tepat sasaran. Saran ini sudah dijalankan oleh Jokowi, kini Risma tinggal mengawasi. Tepatnya di bulan Mei 2020, Rizal telah menyarankan agar pemerintah menyisihkan dana pandemi sebesar Rp300 triliun untuk disalurkan ke rakyat melalui ATM. Menurutnya, pemberian paket sembako tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Sebab selain bisa dikorupsi, kebutuhan rakyat juga belum tentu cocok dengan paket yang diberikan. Selain itu, jika saran Rizal Ramli diikuti semua, maka bukan tidak mungkin BRI akan menjadi bank yang disegani dunia. Sekelompok anak muda akan mendeklarasikan relawan Pasutri for DKI Jakarta. Kata Pasutri adalah singkatan dari pasukan Tri Risma hari ini. Pasutri for DKI Jakarta rencananya akan diperkenalkan ke publik pada Sabtu besok, 9 Januari 2021. Pasutri for DKI Jakarta memiliki tagline, membangun Jakarta untuk semua. Rencana awal deklarasi akan digelar di restoran Handayani, Matraman Raya, Jakarta Timur, tapi karena masih situasi pandemi dan dikhawatirkan akan banyak orang, pihak restoran tidak bersedia. Ketua Relawan Pasutri for DKI Jakarta Khairul Amin mengatakan, saat ini pihaknya masih mencari alternatif. Apakah akan mencari tempat lain atau cukup acara kecil-kecilan tanpa menghadirkan wartawan? Dijelaskan deklarasi besok hanya memperkenalkan Pasutri for DKI Jakarta. Jadi tidak akan banyak orang, paling 5-10 orang. Adapun deklarasi besar-besaran dari seluruh wilayah Jakarta masih diagendakan. Amin mengungkapkan anak muda yang menggawangi Pasutri for DKI Jakarta adalah kaum milenial yang berasal dari Jawa Timur. Anak muda beragam latar belakang ini tinggal dan berdomisili di ibu kota DKI Jakarta. Adapun tujuan membentuk relawan ini sesuai dengan namanya,
mendorong dan memperjuangkan Tri Risma hari ini maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada pilkada mendatang. Tri Risma hari ini adalah mantan wali kota Surabaya, Jawa Timur, 2 periode. Saat ini ia dipercaya sebagai menteri sosial, ditambahkan pembentukan Pasutri for DKI Jakarta yang rencananya hingga ke tingkat RT RW adalah sebagai mesin politik Risma kelak. Kemungkinan pilkada tahun 2022 dan tahun 2023 masih terbuka untuk digelar, di mana DPR RI masih membuka wacana normalisasi pilkada dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Kalau jadi digelar, DKI akan menggelar pilkada pada 2022. Risma sendiri sudah pernah disebut-sebut pada pilkada DKI 2017. Beberapa pengamat memprediksi Risma salah satu yang akan dipertimbangkan PDI Perjuangan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada pilkada